Keinginannya Indonesia kemudian beralih statusnya, naik kelasnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Beberapa tahun belakangan kemudian kita lihat banyak sekali pembangunan infrastruktur dan untuk bisa menunjang target tersebut agar tercapai, ibu kota dipindahkan. IKN kita sudah lihat bagaimana rancangannya termasuk juga sudah ada undang-undang yang menopangnya. Tapi bagaimana nasib IKN ini di tangan presiden baru yang terpilih nanti? Dan apakah kemudian perpindahan ibu kota juga menjadi salah satu resep yang mujarab untuk bisa mewujudkan target tersebut menjadi Indonesia maju? Untuk bisa membahas mengenai hal ini dan juga memberikan pandangannya, sudah hadir di samping saya ataupun juga bisa terlibat dalam perbincangan ini melalui daring, perwakilan dari 3 pasang Capres-Cawapres. Saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda pemirsa. Yang pertama sudah hadir bersama saya di studio yang juga merupakan perwakilan dari pasangan nomor urut 1 yaitu kita tahu pasangan Amin. Nah ini sudah hadir ada Bang Zulfikar Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Zulfikar. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, selain Bang Zulfikar menemani saya juga kita akan nanti lihat bagaimana kemudian melihat semua ini dari kacamata sudut pandang politik. Mas Khairul Umam juga nanti akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Baik. Siap, Mbak. Ya, nah langsung saja saya juga akan perkenalkan kepada Anda. Ini akan terlibat dalam perbincangan sebagai perwakilan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Sudah bergabung secara daring Mas Arya Bima. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam, mohon maaf tidak bisa sampai studio. Baik, nah kita juga waktunya mepet dari kantor. Baik Mas Bimo, tapi terima kasih Mas Bimo di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu ikut berbincang dengan kami. Baik. Mas Bimo sudah ada, Bang Zulfikar juga sudah ada. Kami masih menanti kehadiran dari Bang Andre Rosiade yang juga perwakilan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana pandangan Bang Zulfikar melihat tujuan Indonesia untuk bisa tarik menjadi negara maju. Apakah memang itu selaras dengan pembangunan IKN? Bisa menopang cita-cita tersebut? Terima kasih Mbak Putri. Tadi Mbak Putri mengatakan bahwa IKN ini adalah upaya untuk membuat Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Tidak ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa negara maju itu disebabkan oleh lokasi ibu kota. Jadi nggak berkorelasi antara pertumbuhan ekonomi dan lokasi ibu kota. Kalau soal pemerataan pembangunan? Pemerataan pembangunan itu bisa dilakukan dengan berbagai instrumen, berbagai metode, berbagai cara. Tetapi kalau kita lihat memindahkan ibu kota itu sebenarnya upaya yang tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan di negara manapun. Baik, pemerataan pembangunan tidak mendapatkan atau tidak memiliki dampak signifikan. Demikian pula untuk bisa mewujudkan rencana membawa Indonesia menjadi negara maju. Lalu kemudian apa pengaruhnya dengan adanya IKN ini atau perpindahan ibu kota ini? Apa dampaknya? Dampaknya hanya memindahkan titik ketimpangan lama di Jakarta ke titik ketimpangan baru di IKN. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mestinya kita pikir ulang. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan saat ini. Indonesia sedang mengalami masalah yang begitu banyak, sementara sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah itu terbatas. Sehingga kita seharusnya berpikir ulang mengenai upaya pemindahan ibu kota ini dan melihat secara objektif daftar masalah yang harus diselesaikan dengan segera. Dan karena itu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu akan memberi penekanan pada persoalan pemerataan pembangunan dengan melihat potensi-potensi yang ada di luar Jawa secara komprehensif. Jadi tidak semata memindahkan satu kota ke lokasi yang lain, tetapi bagaimana kita menggunakan instrumen fiskal yang baik, menggunakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata, serta bagaimana supaya kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia itu mendapat kesempatan untuk tumbuh bersama secara serentak. Baik, kalau Bang Zulfikar memang sudah memberikan pandangannya tadi, kita tahu setidaknya dari koalisi yang mengusung pasangan Amin ini memang PKS mengatakan bahwa kalau pasangan dari Amin itu ataupun Anies Baswedan juga Gus Muhaimin Iskandar jadi menjadi presiden juga wakil presiden, dipastikan dijamin Jakarta tidak akan berubah, artinya ibu kota di Jakarta. Tapi kemudian Pak Anies Baswedan juga mengatakan bahwa akan pikir-pikir terlebih dahulu. Lalu sebenarnya apa hasil pemikirannya? Sebelum nanti kita lanjutkan, nanti Bang Zulfikar juga akan memberikan informasi kepada kita. Kita tanya pada Mas Bimo terlebih dahulu. Mas Bimo, kalau dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, apakah juga masih akan terus kepada komitmennya yang sebelumnya, terus menerapkan ataupun juga terus rencananya IKN ini akan keberlanjutan? Ya, yang jelas melanjutkan.
argumentasinya dari mana? Mengapa IKN harus dilanjutkan dan diselesaikan? Begini, tadi disampaikan oleh Fitri bahwa demokrasi prosedural yang dimandatkan rakyat 2019 itu mewujudkan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial itu adalah kesejahteraan. Rakyat yang sejahtera itu kuncinya cuma dua, peningkatan pendapatan naik, pengeluarannya menurun. Ya. Ini sejahtera. Pendapatan meningkat, pendapatan negara meningkat, pengeluarannya menurun. Menurunnya jelas yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD ini adalah tetap tuh kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, hutan sosial, kemudian KUR, begitu juga kartu prakerja. Ini adalah bagaimana arus fiskal, dana desa itu ke bawah. Sehingga perguliran uang di daerah itu akan melahirkan berbagai investasi dan pertumbuhan di kalangan masyarakat bawah. Nah, tadi dikatakan oleh Fitri bahwa kita punya target Ganjar Mahfud MD akan melanjutkan. Indonesia yang unggul adalah melanjutkan pembangunan Pak Jokowi dengan lebih cepat ya, dan lebih untuk mencapai target yang tadi mengejar pertumbuhan ekonomi untuk naik kelas dari middle income trap menjadi negara maju. Bagaimana perhitungannya? Middle income trap pertumbuhan kita bisa lepas dari middle income trap kalau pertumbuhan 8%. Produk domestik bruto kita melonjak yang saat ini 20.000 triliun di tahun 2022, kita targetkan akan menjadi 56 triliun di 2036. Sehingga kita akan menjelma dari negara yang berkembang menjadi negara yang maju, adidaya, dan berdikari. Nah, dari mana pertumbuhan untuk bisa 56.000 triliun itu? Disitulah fondasi, ya, fondasi infrastruktur Pak Jokowi. Jalan trans, jalan tol, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Inilah yang kemudian akan meleverage aset-aset dengan kapabilitasnya itu menjadi hal-hal yang tidak produktif menjadi produktif. Baik itu di laut, di pertanian perkebunan, di sumber daya alam maupun pariwisatanya. Nah, untuk itulah infrastruktur ini akan meleverage aset. Mengapa ada tol Sumatera? Karena aset Sumatera itu 3 kali lipat Pulau Jawa, Baik. tapi yang namanya PDB-nya hanya menyumbang sekitar 3%. Dari situlah konsepsi Indonesia sentris, baru kemudian akan kita baca, oh IKN jauh mana perlu. Karena target pertumbuhan 56 triliun di tahun 2030 dengan kenaikan pertumbuhan yang sekarang 5% menjadi 8%, maka Indonesia sentris itu begini Mbak. Kalau kita naik kereta Argo Lawu, itu satu loco narik 16 gerbong. Jadi Jawa itu menarik 33 provinsi. Ya? Nah, kalau yang namanya kereta cepat itu satu loco sekaligus satu gerbong sekaligus loco. Jadi loco Papua itu menjadi gerbong juga, loco Maluku, loco Sulawesi, loco Kalimantan, gerbong Sumatera itu sekaligus juga loco. Jadi keretanya cepat. Itu yang ngejar 8%. Nah, infrastruktur inilah yang meleverage aset dari Sabang sampai Merauke. Disitulah baru jawaban perlunya apa pindah ibu kota. Ya. Mas supaya Bimo. Integrasi kereta cepat tadi, Mas Bimo. loco Sumatera maupun loco Papua itu menjadi satu, kita butuh navigasi dari yang namanya ibu kota baru karena Jakarta dianggap sudah tidak efektif, Jakarta dianggap sudah tidak produktif. Dan eranya adalah era teknologi dan era industrialisasi yang kita butuh desain pembangunan yang tentunya berbeda. Baik, Mas Bimo, kami dapatkan korelasi antara tujuan untuk bisa pemerataan pembangunan dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Tapi apakah kemudian ibu kota harus dipindahkan nanti? Mas Bimo, tahan dulu, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut.